Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke animated line ya. Animated line itu ya sebenarnya konsepnya sama. Dia bisa diklik juga buat ngeubah gitu ya. Kalau line itu kan sebenarnya gini, animated line. Nah, ini nih. Line itu adalah posisi sebenarnya ya. Alignment. Coba senternya kita hapus dulu nih. Atau gini. Misalnya ya, misalnya kita punya sebuah kontainer, ya bolehlah gini. Kita buat durasinya nggak usah, kita biasa pakai kontainer biasa ya. Kalau kontainer biasa, oke sip, warna kuning, kita punya 200. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Ini gesture detector saya hapus ya, remove this widget. OBX juga remove ya. Mana? Oh, dia nggak ada remove-nya, jadi kita cut aja nih. Ini kita cut, kita paste. Dan di sini mungkin saya nggak akan pasang kayak ginian. Jadi langsung aja ini kita hapus koma aja. Nah, sesimpel ini. Jadi idenya adalah saya punya kontainer yang bentuknya kuning. Nah, sebenarnya kita punya misalnya di dalamnya ada teks nih. Simpel aja dulu. Halo misalnya. Nah, halo ini adalah awal-awalnya dia alignmentnya itu ya kan, alignment secara default kan dia nilai alignmentnya dari awal dari pojok kiri atas ya. Nah, kalau kita kasih alignment titik center, ya dia bakalan ke tengah nih halonya ya, tanpa kita ngebungkus halo ini dengan widget center. Nah, sebenarnya kita bisa ngebungkus si teks ini dengan sebuah widget namanya line ini bisa ya. Kita bisa kasih align dan kita kasih alignment ya, sama aja kayak ngasih center. alignment titik center, kita coba save. Nah, dia jadi di tengah. Nah, permasalahannya di sini adalah gimana caranya dia mindahin kalau dia kita klik kontainernya, posisi widget yang ada di bawahnya itu bisa pindah-pindah nanti di pojok atas, terus dia bisa ke tengah, kayak gitu gimana caranya. Nah, jadi si kontainernya ini kita bungkus dia dengan gesture detector ya, biar kita punya fitur on tap yang tadi ya. Nah, kita kan punya controller ya. Kita punya controller titik selected, kita toggle aja nih dari pihak ini nih. Kan kita udah bikin nih kemarin ya. Nah, sekarang PR-nya adalah kalau misalnya controller selected ini adalah false, maka dia alignmentnya kita pasang di pojok aja. Alignment titik ya top left gitu. Sesimpel ini aja gitu. Jadi kalau dia kita klik, dia bakalan pindah nih. Cuman dia kontainer ini kita belum bungkus dia dengan OBX ya. Harusnya dia kita bungkus dia dengan OBX. Kontainer, kita klik ini wrap with OBX. Kita save. Nah, ini kalau kita klik ini bisa keganti-ganti nih. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita pakai alignment biasa. Kalau kita mau pakai animated alignment, ya udah tinggal ganti aja animated alignment. Dan dia pasti butuh duration ya, karena semua animasi butuh duration. Kita pasang second 1 detik misalnya. Kita save ya. Kalau ini kita restart, awal-awal false, nilai di sini. Kalau ini kita klik, nah itu adalah animasi alignment. Ya, sebenarnya konsepnya sama sih, sama kayak animasi kontainer juga. Pokoknya dia bisa menganimasi posisi alignment pada suatu childnya dia gitu. Kalau animation align berarti yang dianimasi adalah childnya ini, kita mau kemanahin gitu bisa nih. Nah, itu bisa ya. Nah, ini adalah konsep sama, dia juga punya curve buat ngatur ininya. Curves titik bounce in misalnya. Kita save, kita klik. Nah, jadi kayak gitu tuh. Itu ada efeknya tuh, bounce ya. Nah, terserah teman-teman maunya kayak gimana, atau secara default juga bisa kayak gitu. Jadi dia lebih halus gitu ya. Oke, pembahasan animated line kayak gini aja. Kita next ke materi selanjutnya.